aku ditolak di mana-mana karena aku cuma juara 2. Jadi aku menanti-nantikan siapa ya label yang mau ambil aku gitu. Kalau dibandingkan stabilnya itu aku merasa kayak Tuhan membuat semuanya tuh kayak cukup sampai akhirnya ada masa yang lebih dari cukup. Hanya kekuatan doa dan kekuatan mama aku yang membuat aku masih bisa waras gitu untuk bisa menelaah semuanya. Ketika aku memilih untuk nyanyi lagu rohani itu kayak jadi sesuatu hal yang buat aku cukup sakral gitu. Pintu sudah dibukakan, tapi banyak yang nggak tahu bahwa ternyata nggak semudah itu. Iya. Itu sih aku bilang, banyak orang bilang ajang pencarian bakat itu sesuatu yang instan. Tapi kalau dilihat kembali 12 tahun yang lalu kayaknya untuk bisa bertahan dengan nama Citra Scholastika, untuk bisa dipanggil, untuk bisa masuk ke semua TV, menurut aku banyak sekali yang aku dobrak pada waktu itu. Gitu. Dan waktu itu karena memang almarhum papa aku sangat menentang aku, jadi papaku pernah bilang kayak udah sampai situ tapi cuma masuk di TV itu aja gitu. Wah, aku merasa tertantang untuk membuktikan bahwa aku bilang sama manajer aku, pokoknya kalau ada tawaran dari TV manapun, nggak usah tanya harganya berapa atau fee-nya berapa, pokoknya bikin papaku setiap buka TV ada aku, gitu. Dan menurut aku amarah atau emosi waktu itu malah membawa aku untuk berjuang berkali lipat gitu daripada yang seharusnya, karena waktu itu kan kalau juara 2 harus antri gitu istilahnya. Setiap season pasti beda-beda cara promosi ya, tapi di season aku tuh juara 2 atau juara-juara yang ke belakang harus menghargai sang juara 1 gitu. Sehingga aku juga harus menunggu 1 tahun untuk menantikan. Aku ditolak di mana-mana karena aku cuma juara 2. Jadi aku menanti-nantikan siapa ya label yang mau ambil aku gitu. Karena aku merasa ya Tuhan, aku udah sampai sejauh ini dengan sangat magic banget. Tapi kalau harus pulang ke Jogja dengan kegagalan, rasanya kayak apakah aku kurang memanfaatkan peluang yang ada atau gimana ya. Dan karena aku merasa bahwa kayaknya bukan tanpa alasan di Tuhan bawa aku sejauh ini gitu. Jadi akhirnya satu persatu pintu mulai terbuka. Akhirnya diperkenalkanlah aku dengan lagu Everybody Knew. Akhirnya aku diperkenalkan dengan beberapa musisi. Terus akhirnya 1-2 kali. Dan karena tadi aku ngotot banget untuk masuk ke semua TV, akhirnya semua TV merasa bahwa oh ternyata kamu bisa masuk semua TV ya gitu ya. Oh iya boleh gitu. Dan akhirnya orang mungkin lebih mengenal aku dengan nama aku gitu, karena aku nggak boleh membawa nama ajang pencarian bakat karena aku bukan juara satunya. Oke. Iya, dan akhirnya dengan doa dan usaha pasti bisa. Iya, dan itu menjadi album pertama kamu ya. Aku pasti bisa. Dan bisa sampai segini, wah. Iya, menikmati semua dan menghadapinya. Iya, not easy, karena ya itu kita semua tahu proses menuju ke sana pasti tidak mudah. Untuk bisa sampai ke sana aja tidak mudah, apalagi bisa menikmati dan menghadapinya. Prosesnya. Iya, tapi ada doa di balik lagu itu yang menguatkan, bukan hanya menguatkan kamu, tapi menguatkan semua orang yang mendengarnya. Oh, amin. Termasuk menguatkan saya juga ya, karena itu juga salah satu hal yang selalu saya bilang pokoknya pasti bisa, dengan doa dan usaha pasti bisa gitu, karena kan nggak ada yang nggak mungkin, kita harus yakin dulu baru mungkin. Kalau kita aja nggak yakin mana mungkin, iya kan. Iya, menikmati dan menghadapinya. Iya. Itu cerita dari berarti 12 tahun yang lalu ya? Iya, 12 tahun. Iya. Album Pasti Bisa berarti tahun berapa tuh? Jadi kalau entah kenapa di season era tahun-tahun aku pertama kali mengeluarkan single tuh udah bukan kayak zaman dulu yang orang berlomba-lomba punya album. Jadi waktu di season aku atau masa-masa awal karir aku tuh lagi musim-musimnya orang untuk keluarin single by single gitu, karena jual album itu bukan hal yang mudah pada waktu itu. Dan hanya lewat beberapa franchise makanan orang bisa menjual karya mereka.
Dan jadi itu kayak tahun 2013 atau 2014 aku baru punya album. Sedangkan lagunya sebenarnya sudah ada di tahun 2012. Oke. Gitu. Oke, sampai akhirnya dibuatkan album ya. Pernah melewati masa-masa sulit, bahkan saya dengar sampai numpang hidup, nggak punya penghasilan. Kalau sampai numpang hidup itu sebenarnya di awal karir justru, karena memang waktu pindah ke Jakarta memang nggak punya siapa-siapa gitu. Maksudnya hanya bergantung sama keluarga yang ada di Jakarta. Tapi aku merasa kayak sebaik apapun tinggal di tempat orang pasti akan merasa kayak sungkan gitu. Jadi aku bilang sama mamaku kayaknya kita ngekos aja gitu. Jadi aku memulai karir dari ngekos, terus nabung, dan akhirnya baru berani untuk punya rumah gitu. Oke, ya. Baru untuk kayak mencoba untuk mandiri. Tapi kalau untuk di awal karir itu sebenarnya susahnya karena itu tadi ya, mungkin dulu medianya nggak sebanyak sekarang untuk bisa mempromosikan lagu, dan dulu tuh cukup alot juga untuk bisa kayak nebeng promosi di mana-mana tuh agak susah gitu. Jadi pahit beratnya ada di situ, dan karena memang waktu itu aku bukan juara satunya gitu. Tapi kalau dibandingkan maksudnya stabilnya itu aku merasa kayak Tuhan membuat semuanya tuh kayak cukup sampai akhirnya ada masa yang lebih dari cukup gitu. Oke. Ya, dia tidak akan pernah membiarkan aku nggak pernah ciptaannya berkekurangan. Iya. Benar. Oke. Nggak mudah. Iya. Tapi bisa. Oke. Lalu ada saatnya di mana Citra berubah atau mungkin berpindah menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, itu kapan dan kenapa? Terjadi waktu papaku meninggal. Karena sebenarnya waktu aku selesai dari ajang pencarian bakat itu, papa mamaku memilih untuk hidup terpisah gitu, dengan keputusannya dan dengan problem yang memang sudah menggulung gitu. Dan akhirnya lepasnya ketika anak-anak disuruh minta untuk tinggal dengan siapa gitu. Dan akhirnya semuanya pindah tinggal sama mama, dan disitulah justru aku merasa bahwa kayak harus memulai dari nol lagi, karena sudah bukan aku aja yang harus dihidupi, tapi kakak-kakak aku, dimana waktu itu mereka masih kuliah gitu. Dan keputusannya pada waktu itu kayak gimana nih, mereka yang kuliah atau sudah saatnya aku harus kuliah. Akhirnya aku menunda untuk kayaknya aku nggak bisa kuliah dulu karena nggak akan berat banget gitu. Dan tadinya aku sekolah di Jakarta, akhirnya aku memilih untuk homeschooling. Jadi aku merasa bahwa tahun-tahun 2013 itu kalau dilihat orang lain mungkin tahun yang emas banget. Tapi di dalamnya itu wow, itu kayak kembang api yang nanggung meledaknya gitu. Dan aku ngerasa hanya kekuatan doa dan kekuatan mama aku yang membuat aku masih bisa waras gitu untuk bisa menelaah semuanya gitu. Dan aku sampai merasa bahwa kayaknya aku lebih tua daripada seharusnya gitu, dan aku ngerasa jadi orang yang lebih kaku, aku ngerasa jadi orang yang lebih serius gitu, karena apapun keputusan yang aku ambil nggak bisa selengean gitu istilahnya. Ya, karena kamu bertanggung jawab bukan hanya untuk hidup kamu juga, kan ada orang-orang yang juga bergantung. Iya, dan disitulah masa perjuangan itu dimulai. Dan karena tadi aku bilang kekuatan adalah dari doa, jadi aku merasa di tahun 2014 aku bilang sama papaku meninggal, aku bilang sama produser aku, Pak, kayaknya produser aku ini yang menciptakan lagu-lagu besar dari Maria Shandi, kita dan banyak penyanyi-penyanyi rohani lainnya. Dan beliau waktu itu bilang kayak, saya pengen banget ya kamu nyanyi lagu rohani gitu. Waktu itu aku mikirnya, wah. Sedangkan aku bisa nyanyi dan aku tahu lagu itu dari lagu-lagu Nikita. Jadi aku merasa kayak aku memang I grew up with. Iya. Sama aku juga. Iya, kayaknya sudah ada ibuku. Iya. Dari zaman kecil dulu pun juga diputerin kaset ya. Iya. Dan aku merasa bahwa kayak wah hebat banget kalau aku bisa nyanyi rohani. Tapi waktu itu kayaknya fokusnya cuma di situ. Dan sampai akhirnya aku bilang sama produser aku, Pak, saya ini nggak punya
pengalaman nyanyi lagu rohani gitu. Paling mentok saya nyanyi di gereja, dan itu nyanyinya Mazmur yang do do re re mi mi, nggak bisa diimprove do ke re gitu, nggak bisa Pak. Saya bisa dimarahin umat gitu kalau saya fals dikit gitu. Enggak, nanti kamu belajar dari lagu-lagu besar yang saya ciptakan gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu bikinlah satu lagu, tapi itu lagu recycle, judulnya Hanya Kau. Terus ternyata responnya bagus banget gitu. Terus akhirnya produser aku bilang kayak, mau nggak kalau punya lagu yang benar-benar original gitu. Dan akhirnya aku ngobrol-ngobrol, pas banget papaku meninggal. Aku merasa itu lebih kalut lagi, karena kali ini papaku benar-benar pergi untuk selamanya gitu. Dan aku merasa bahwa ada banyak kali penyesalan, ada banyak sekali rasa bersalah. Aku merasa kayak aku udah nggak ada tiang untuk berpegang gitu, selain aku benar-benar cuma bisa minta tolong Tuhan, kalau bisa seenggak cukup-cukupnya, kalau bisa masih cukup gitu untuk hari ini gitu. Dan entah kenapa waktu berjalan dengan cepat, dan akhirnya aku bisa melalui masa-masa itu. Akhirnya aku bilang sama produser aku, Pak, kayaknya saya udah siap untuk nyanyi lagu rohani gitu. Tapi saya boleh titip satu lagu aja Pak, dari semua lagu yang Bapak mungkin sudah persiapkan, saya minta satu lagu. Lagu itu untuk Bunda Maria gitu. Karena saya ingin banget nyanyiin lagu ini. Maknanya besar sekali tentang saya dan mama saya juga gitu. Dan karena saya selama ini doanya Rosario gitu, jadi saya merasa kayak satu itu aja Pak yang saya minta. Yang lain Pak, Bapak mau minta lagu siapa ya saya nyanyikan gitu. Dan akhirnya terciptalah lagu itu, dan akhirnya dari berbagai curhat ketemu dengan beberapa musisi, akhirnya terciptalah lagu Pertolongan gitu. Dan akhirnya lagu itulah yang membawa Citra kayaknya juga sampai hari ini. Lagu itu berkatnya banyak untuk orang-orang yang sangat butuh pertolongan Tuhan. Dan yang tadinya bikin album itu untuk rasa syukur, tiba-tiba produser aku minta untuk lebih besar lagi, dan pengen bikin kayak kita harus jual albumnya, kita harus gini. Dan dari beberapa perdebatan itu akhirnya kita menemukan perbedaan yang cukup jauh dalam mengartikan menyanyikan lagu rohani. Sehingga akhirnya long story short, akhirnya kita nggak bisa melanjutkan kerja sama gitu. Jadi aku mungkin memang ketika aku memilih untuk nyanyi lagu rohani itu kayak jadi sesuatu hal yang buat aku cukup sakral gitu, cukup hikmat. Dan aku yang tadinya mungkin karena aku nggak paham aja kayak promo dan segala macam atau cara menjual dan lain-lain, tapi aku jadi kayak kehilangan powernya gitu, aku kehilangan makna dari lagu rohaninya. Sehingga aku bilang sama diri aku kayaknya kalau nanti aku punya lagu rohani lagi, kayak harus dari aku berdoa dulu deh gitu. Dan aku juga agak-agak takut, karena ketika aku menyanyikan beberapa kali, lebih dari 2 kali menyanyikan lagu rohani, orang jadi berekspektasi bahwa kalau kamu penyanyi rohani, hidup kamu harus begini, hidup kamu nggak boleh begini. Aku udah jadi sebuah patokan gitu. Yang sebetulnya memang aku berharap hidup aku bisa seperti itu, tapi aku juga dibesarkan dari lagu-lagu sekuler ini gitu, dan aku berharap sebenarnya keduanya bisa saling berdampingan gitu. Tapi mungkin orang-orang yang mungkin sudah sangat benar-benar kayak udah suka dan cinta banget ketika aku nyanyi lagu rohani, jadi kayak mereka menaruh figur yang harus sempurna gitu. Dan aku juga cukup takut, sehingga ada masa-masa di mana kayak aduh aku jadi takut nyanyi lagu rohani. Dan itu jadi beban buat kamu. Aku jadi ngerasa kok nyanyi lagu rohani jadi beban ya. Tapi akhirnya bisa kembali lagi untuk akhir tahun kemarin nyanyi lagu rohani, karena aku merasa bahwa kalau aku fokusnya untuk orang lain, jadi benar-benar hilang makna untuk Tuhan ya. Karena menyanyikan lagu rohani itu kan, kalau buat aku kalau buat aku itu untuk rasa syukur aku, untuk menyenangkan Tuhan juga gitu, dengan banyaknya dosa yang aku punya gitu ya, atau dengan banyak keterbatasan yang aku punya, tapi hanya ini Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan kasih, hanya ini mungkin yang bisa jadi berkat untuk orang lain gitu. Atau apapun, kalau Tuhan mau apa lewat lagu-lagu rohani ini. Jadi fokusnya aku nggak mau ke
orang-orang lain, karena kalau orang lain nggak akan ada habisnya gitu. Jadi kayak ya udah, untuk Tuhan kalau ada yang suka terima kasih, tapi kalau nggak ada ya mungkin kurang cocok. Iya. Tapi thank you so much for sharing. Karena saya yakin setiap apapun itu, maksudnya setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik gitu, yang memang kita tahu oke, ini sesuatu yang memang baik dan memang kita lakukan dengan niat baik gitu kan, dengan prasangka yang baik, tapi sometimes seringkali pasti akan ada selalu pikiran-pikiran yang mengatakan, yang menjatuhkan, yang bilang you are not worth it gitu kan, maksudnya apa kamu layak gitu untuk melakukan hal ini, siapakah kamu gitu kan, maksudnya apa kamu bisa nyanyi beginilah dan seterusnya gitu. Tapi nanggung nih sekuler tiba-tiba nyanyi lagu gini. Iya, apapun itu ya, maksudnya baik itu sebagai penyanyi maupun pembicara maupun penulis, apapun profesinya, sebagai guru, apapun itu pasti akan selalu ada suara-suara yang bilang who am I gitu, siapakah aku untuk bisa layak melakukan hal ini gitu. Tapi ya pertanyaannya kembali lagi kan, siapakah kamu tidak bisa melakukan hal tersebut ya kan Tuhan sudah menciptakan kamu dengan segala macam talenta, berkat gitu, dan setiap ya salah satu hal cara terbaik untuk kita berterima kasih kepada Dia ya dengan memaksimalkan talenta itu dan mengembalikannya menjadi sebuah karya. Tapi satu hal yang menurut saya sangat setuju banget sih, seperti yang Citra bilang tadi, at the end of the day ya kamu tanya kembali ke diri kamu sendiri gitu, fokusnya ke siapa? Iya, kalau kita fokusnya kepada me ya kan, sama aja sih. Seringkali banyak orang juga suka nanya ke saya kan, wah kalau Miss Mary berbicara di depan 1.000 orang, 10.000 orang gitu kan, kadang-kadang nervous. Banyak orang juga selalu nanya gimana caranya, kadang-kadang wah nanti kalau saya takut salah gimana, kalau salah ngomong gimana, kalau saya jelek gimana, kalau orang berpikir kalau nggak ada yang mau dengerin saya gimana gitu kan, sometimes ada di pikiran orang. Ya saya selalu bilang, ya coba aja deh pertanyaan kamu. It's all about you. Kalau kamu jelek gimana? Kalau kamu gugup gimana? Kalau orang nggak ada yang ketawain kamu, nggak ada yang tepukin kamu gimana? Kan ya you focus on the wrong thing. When you focus about you, makanya kamu merasa terbebani gitu kan. Tapi when you focus, oh no, it's not about me, it's about them. Ketika naik ke panggung, kan bukan tentang saya, tapi ada sesuatu hal baik yang mau saya bagikan untuk mereka. Gitu kan, untuk mereka gitu. Jadi tugas saya ya menyampaikan hal itu, tugas saya ya membawakan hal tersebut gitu. Dan semoga kalau saya sudah melakukan tugas saya, mereka dengar, ya udah saya sudah selesai tanggung jawab saya. Mereka mau mendengar, mereka mau percaya, mereka mau menggunakan, itu sudah bukan tugas saya lagi gitu. Nah, jadi ya ketika saya mengubah pemikiran seperti itu, ya otomatis nggak akan merasa terbebani karena tugas kita ya udah, ya kita yang melakukan tugas kita saja. Dan kita jadi lebih sukacita. Dan lebih sukacita gitu. Dan yang kamu bilang ya tugas kamu yang kamu mau kan menyenangkan hati Tuhan dengan suara indah kamu yang Jessie dan ya kan. Jadi ya ketika kamu melakukan hal itu ya nggak peduli sih orang berpikir apa. Iya, dan saya yakin itu juga bisa dirasakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan hal yang sama seperti kamu ingin memuji Dia, ya mereka juga bisa ikut merasakan hal itu juga untuk memuji Dia. Iya, karena memang aku juga sering ngobrol gitu sama para penyanyi rohani lainnya gitu, bahwa ternyata keprihatinan mereka juga sama gitu. Bahkan sempat banyak yang kayak memilih untuk stop aja deh gitu, daripada ada dapat penghakiman dari orang-orang gitu yang merasa bahwa oh kita nih adalah orang-orang terpilih untuk menjadi benar gitu. Pada akhirnya ya menjadi benar itu adalah harapan kita semua gitu, tapi atau usaha kita semua, tapi memang kalau kayak gitu aku yakin banyak orang akan berhenti, banyak orang akan memuji Tuhan diam-diam gitu. Sedangkan kadang kalau kita mikirin bukan hanya tentang kita, tapi kalau misalnya kadang aku suka kayak ketemu orang-orang yang terima kasih ya lagunya udah memberkati, terima kasih untuk jadi berkat. Di situ aku merasa bahwa ini bukan tentang aku gitu, bahwa memang Tuhan kasih lagu ini memang untuk mereka gitu. Jadi hanya memang aku merasa bersyukur aja bahwa aku yang dijadikan perantaranya gitu. Aku merasa bersyukur aja di situ. Jadi karena aku suka bilang jangan lihat akunya gitu, tapi lihat lagu ini bisa membawa apa untuk hidup kalian. Setuju. Nggak ada hal
nggak ada kata tidak layak lah. Maksudnya nggak ada orang itu terlalu besar untuk tidak bisa lagi berbagi, dan sebaliknya nggak ada orang juga terlalu kecil gitu untuk bisa melayani dan melakukan sesuatu. Jadi ya semua balik lagi ke hati kita mau melakukannya untuk siapa. Iya. Dan ya cuma kita yang tahu jawabannya kan. Iya. Wow. Mereka ya tuh karena tadi aku bilang dari berbeda-beda. Pas mereka mau konser, mereka sempat datang gitu kayak, "Kak, kita harus lepas jilbab kita nggak? Karena kan ini konser rohani." Gitu. Yeah. Oh, jangan. Aku ngerasa kayak aku tersesat, aku ngerasa gelap banget dunia aku. Aku merasa bahwa kayak aku selama ini memberi terus kok, ada perasaan kayak aku tuh memberi terus kok aku nggak mendapatkan apa yang aku mau, malah aku kehilangan banyak hal gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.